Ya. Apa sebenarnya akidah dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu? Ya. Ini yang harusnya dibahas. Ya. Harusnya dibahas. Jadi kalau mau adil di dalam menilai, jangan pakai nukilan-nukilan. Ya. Oh, ada yang berkata begini, Wahabi itu begini, Wahabi itu begini, Wahabi itu begini. Buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada. Sampai hari ini tercetak dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya. Seluruh penjuru dunia. Murid-murid beliau juga yang mengambil ilmu darinya itu ada. Buku-buku mereka juga ada. Buku-buku mereka ada. Hingga hari ini terpelihara dari karya-karya tulisnya. Nah, sekarang kalau ingin mengkritik, ya, ambil kritikan dari buku-bukunya. Di mana? Dari buku-buku beliau. Yang perlu dikritik. Ya. Apa kesalahan-kesalahannya? Tunjukkan dari buku-buku beliau. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, beliau telah menulis keyakinannya. Beliau telah menulis akidahnya. Ya. Di antara akidah beliau yang masyhur adalah akidah yang beliau tulis kepada penduduk Qasim waktu itu. Kepada penduduk Qasim. Ini dicetak ya dalam sebuah risalah. Ada di dalam Durarus Saniyah juga. Iya. Dan ini dari akidah yang masyhur ditulis oleh beliau. Iya. Dan akidah yang beliau tulis ini kepada penduduk Qasim itu kalau dicocokkan dengan akidah para ulama yang pernah tertulis, tidak ada yang menyelisihi. Dan tidak ada perbedaan. Ya. Kita baca buku-buku akidah. Ya. Kita baca akidah Imam Al-Auza'i, akidah Ibnul Mubarak. Ya. Kita baca akidah Abu Hanifah, akidah Imam Malik, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Ahmad. Kita baca akidah Imam Al-Bukhari. Kita baca akidah Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi. Kita baca akidah Imam Qutaibah bin Sa'id. Ini semua dari para ulama, dari para imam setelah generasi tabi'ut tabi'in. Hidupnya itu di abad kedua dan abad ketiga. Para imam itu tadi. Iya. Dan akidah-akidah mereka, kalau dikumpulkan dari akidah para salaf yang jumlahnya ratusan buku, itu tidak ada satu huruf pun yang menyelisihi akidah yang ditulis oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi buku-bukunya ada. Ya. Itu pun akidah yang beliau tulis kepada Ahlul Qasim. Apa beliau katakan di akhirnya? Kata beliau, hadhihi aqidatun wajizah, harartuha wa ana mashghulul bal. Ini akidah yang ringkas saya tulis. Ya, saya tulis untuk kalian dan saya dalam keadaan sibuk hatinya, banyak yang dia pikir. Ya. Ini orang tidak konsentrasi menulis saja akidahnya persis dengan akidah apa? Para salaf. Karena itu keyakinan seperti itu. Ya. Dia bukan orang yang mengarang. Tapi itu adalah apa? Keyakinannya yang diambil. Karena akidah itu dari para ulama dari masa ke masa sama. Terwarisi. Tidak ada mereka bikin akidah sendiri. Iya. Tidak ada membuat keyakinan sendiri. Karena itu kalau ingin tanya, ya, tentang Wahabi itu apa? Wahabi mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Keyakinannya ada di akidahnya. Sama dengan ucapan para imam semuanya. Tidak ada yang menyelisihi dalam hal tersebut. Iya. Tidak ada yang menyelisihi dalam hal tersebut. Ini banyak yang tidak suka. Jadi kalau dikatakan Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, ya, dengan huruf dan dengan suara Allah yang berucap dengannya, itu ada sebagian manusia yang tidak setuju. Tidak, bukan kalamullah, dia adalah kalamun nafs. Ada yang berucap seperti itu. Jelas ya? Tanpa huruf, tanpa suara. Itu ada. Ya. Jadi kalau dia tidak setuju, ya ini Wahabi. Ya. Padahal ini akidah ada di apa? Keyakinan para imam yang sudah ada sebelumnya. Ini satu contoh ya dari keyakinan. Dan di antara kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ada risalah beliau tulis kepada Abdurrahman bin Abdullah As-Suwaidi, salah seorang ulama di Irak. Iya. Di dalam risalah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, ini sengaja saya baca ya supaya kita bisa mengukur bagaimana keyakinan beliau. Kata beliau, ukhbiruka anni walillahil hamd muttabi'. Saya beritahu kepada engkau bahwa saya alhamdulillah adalah seorang yang mengikuti, walastu bi mubtadi', dan bukan orang yang membuat agama baru. Saya mengikut. Ya.
mengikut kepada Nabi, mengikut agama yang dibawa oleh Rasulullah, bukan orang yang membawa agama baru, bukan seorang yang berbuat bid'ah. Kata beliau, aqidati wa dini alladhi adinullaha bihi madhabu ahli sunnati wal jamaah. Kata beliau, akidah dan agamaku yang saya yakini ya sebagai agama Allah itu adalah madhab ahli sunnah wal jamaah alladhi alaihi aimatul muslimin, ya imam kaum muslimin berada di atasnya, mithli al-aimatil arba'a wa atba'ihim, seperti imam 4 dan pengikutnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi itu akidah beliau. Beliau tidak pernah keluar dari jalannya para aimah. Karena itu beliau katakan dia tidak keluar dari jalannya para imam kaum muslimin, seperti imam 4 dan yang mengikutinya. Ya. Dan terlihat di dalam keyakinan akidah yang beliau tulis itu adalah keteguhan dan kekokohan di atas ilmu. Ya. Orang itu kalau dia bingung akidahnya akan diketemukan di buku ini dia berucap begini, di buku sana dia berucap apa? Berucap lain. Tapi ini tidak. Beliau teguh dan tegar di atas hal tersebut. Jadi itu agama beliau. Ya, tapi yang menjadi masalah, kenapa beliau dipermasalahkan? Syekh sendiri terangkan. Saya dipermasalahkan kenapa? Lakinni bayyantu linnas ikhlasad dini lillah. Karena saya terangkan kepada manusia kewajiban mengikhlaskan agama karena Allah. Wa nahaituhum an da'watil ahya'i wal amwat minas salihin wa ghairihim. Dan saya larang mereka jangan berdoa kepada orang-orang yang hidup ataupun orang-orang mati dan orang-orang salih maupun selainnya. Ya. Maksudnya di sini orang yang mati itu jelas ya tidak boleh berdoa. Tapi orang yang hidup maksudnya pada hal yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga kata beliau melarang an isyrakihim fima yu'badullahu bih, tentang kesyirikan yang dikerjakan dalam ibadah kepada Allah, minad dzabh wan nadhr, apakah dalam bentuk menyembelih, nadar, tawakal, sujud, ya dan selainnya, yang hal-hal yang merupakan hak Allah tidak boleh ada sekutu bagi Allah di dalamnya. Ya, tidak boleh disekutukan dengan malaikat yang didekatkan, tidak boleh kepada nabi yang diutus. Ya. Jadi kata beliau, apa yang saya ajak ini itulah yang disuruhkan oleh para rasul dari awal hingga akhirnya. Dan itulah madhab yang ahli sunnah wal jamaah berada di atasnya. Yang berada di atasnya. Ya, jadi ini dari ucapan beliau sendiri. Bagaimana dakwah beliau.